Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Wa qala aidon wa makaru wa makarallahu wa huwa khairul makirin. Alhamdulillah, puja serta puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang subhanallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuwajahah walaupun dalam keadaan online ya, Masya Allah. Di lagi-lagi kajian sahabat hijrah West pada hari Ahad tanggal berapa Mas? 17 ya? 17 Oktober ya, atau 17 Oktober tahun 2021. Dan alhamdulillah ada yang bisa online dan ada yang bisa offline. Alhamdulillah nanti kedepannya kita diharapkan jamaah bisa ikut offline juga supaya bisa interaktifnya lebih dan menambah pahala juga. Kan kalau pahalanya offline itu offline ya, online itu kan cuma pahalanya ini aja, pahala duduk sama pahala dengar dan pahala internet kuota listrik ya. Tapi kalau pahala offline kita ada pahala buat orang ngiri aja ini. pahala offline kita pahalanya pahala putaran ban mobil yang dari Siti yang dari Siti ke sini tempatnya Mas Iksan kan ada lebih dari 20 km ya. Kalau dari Lakemba itu hampir 10 kilometeran lah. Kalau dari Siti berarti, kalau dari Pak Edi mah ya paling 7 kilo ya, 7 kilo ya Pak, 7 kiloan. Iya kurang lebih. Dari Pak Kemal paling 1 kilo lah. Tapi tetap itu pahalanya lebih besar. Tambahin Pak biar gini kan tambah lama. Oh dari Pak Hengli kurang lebih 15-an ya, 15 kilo lah. 15 kilo. Ya semuanya itu pahalanya lebih lah daripada offline, daripada online ya. Ya insya Allah semoga di pekan berikutnya kita bisa offline insya Allah. Nanti bisa di mana saja. Bisa di mana saja, bisa di Pak Edi atau di mana saja insya Allah. Nanti kita bisa bicarakan kepada pengurus Mas Iksan dan kawan-kawan. Baik, insya Allah materi kita hari ini tuh materi yang berat sebenarnya ya. Materi yang sangat berat, yaitu tentang pemikiran, tentang agama, tentang din ya. Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya way of life atau jalan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu hanya Islam. Nah, sesuai dengan topik atau judul, sebenarnya bukan pergolakan ya, tapi konstelasi ya. Konstelasi 3 ideologi besar dunia. Tapi karena mungkin bahasanya supaya dimengerti jadi pergolakan saja, pakai menggunakan kata pergolakan. Jadi perlu dipahami oleh umat Islam semuanya bahwasanya di dunia ini kalau dalam istilah Islam atau bahasa Arab itu ada 3 ideologi ya, 3 mabda, yaitu mabda yang pertama itu sosialis atau komunis, terus ada kapitalis dengan demokrasinya, dan yang ketiga itu ada Islam dengan Islamnya gitu. Jadi 3 ideologi atau 3 mabda ini yang ada di dunia ini.
Dan perlu diketahui, yang perlu dicatat adalah semua ideologi itu mempunyai karakteristiknya yang sama, yaitu menguasai ideologi yang lainnya. Jadi kalau ada satu ideologi berkembang di negeri manapun, maka cenderung untuk menguasai. Nah, nanti kita kupas sedikit demi sedikit saja. Kalaupun nanti tidak selesai dalam kajian ini, nanti kita potong saja. Nanti saya kasih waktu 30 menit saja dalam penyampaian ini, supaya nanti banyak pertanyaan. Karena berat ya pemahaman ideologi ini. Jadi jadi tadi dikatakan bahwasanya semua ideologi mempunyai karakteristik yang sama, yaitu untuk menguasai ideologi yang lainnya. Sebenarnya ada 4 ideologi yang berikutnya itu fasisme. Fasisme itu pernah diemban oleh Nazi, Jepang, Jerman dan Jepang. Italia. Nazi sama Jerman sama. Iya, ya sama lah itu. Jadi fasisme itu. Jadi ada. Tapi sebenarnya ideologi ini hanya ada di daerah itu saja. Oke, kita kembali ke pokok bahasan yang dasar ya. Jadi kita langsung ke Islam saja dulu. Jadi yang namanya Islam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi asal muasal Islam itu adalah agama, definisinya agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya itu ada aturan. Aturan yang pertama itu bagaimana Allah mengatur manusia berlaku atau bertindak terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, bagaimana manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bagaimana manusia itu bertindak, berlaku terhadap manusia yang lainnya. Dan itu semua ketiga dimensi tadi, kita buat istilah dimensi saja biar gampang, itu Allah atur gitu. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan inna din indallahil Islam. Jadi din itu bukan saja sekedar hal peribadatan saja atau berhubungan dengan akhlak, berhubungan dengan sholat, zakat saja, tidak. Din itu berhubungan dengan cara hidup manusia, aturan hidup manusia, dari bangun tidur sampai berjalan keluar mencari kerja, bertemu dengan orang, terus sampai di dalam pekerjaan itu ada interaksi, sampai di dalam interaksi itu ada aturan gitu yang mengatur interaksi itu. Sumpama yang mengatur pekerjaan itu, sampai di dalam yang mengatur itu atau negara tersebut itu ada aturan juga bagaimana satu negara itu berlaku terhadap negara yang lainnya gitu. Tuh bayangkan seperti itu tuh luasnya tuh. Sampai bagaimana memperlakukan orang-orang selain warga negaranya atau citizennya gitu. Dalam Islam ada istilah kafir harbi, kafir zimi, kafir harbi fi'lan gitu. Terus kafir harbi mukharib gitu. Jadi yang orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam itu. Terus juga ada sampai bagaimana negara ini berdakwah untuk mengebarkan Islam itu kepada negara yang lainnya. Itu dalam itu semua sampai dia kembali lagi kepada rumahnya, sampai dia masuk rumah, sampai dia ke toilet, sampai dia ke ranjang, ke tempat tidur, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inna dina, jadi din di sini itu
aturan semuanya itu dari A sampai Z tadi tuh. Bisa kebayang ya, bisa kita bayangkan. Terus kalau di dalam ranah bangun tidur seumpamanya ada istri yang sudah punya istri gitu ya. Maaf nih Mas Tri ya. Ada anak, bagaimana kita berlaku kepada istri dan anak, kita sebagai kepala keluarga, bagaimana kita bertanggung jawab. Di situ ada peran seorang ayah yang akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia bangun tidur ternyata istrinya nauzubillah seumpamanya melakukan keharaman. Terus kita tahu, suami tahu gitu. Terus dibiarkan saja seumpamanya, dibiarkan saja. Berlaku itu istrinya Mister siapalah. Terus dia meninggal gitu. Di dalam Islam itu kejadian itu kalau istri melakukan keharaman walaupun tahu tidak tahu suami itu akan dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam, di dalam dinul Islam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu akan dimintai pertanggungjawaban atas perempuannya, atas istrinya. Nah, terus dia pun sama akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anaknya. Anaknya baik, anaknya buruk. Katakan anaknya sudah diberitahu nih, kita udah usahakan anaknya masuk pondok pesantren, sudah dididik tahfiz Quran. Suatu ketika anaknya membelot keluar dari Islam supamanya, tetap itu kita akan diperintah pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu tidak tahunya kita, artinya kita tetap akan dimintai pertanggungjawabannya, akan dihisab gitu. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu tidak tahu, tetap akan dihisab. Artinya qawam di situ adalah dia yang bertanggung jawab, di accountable ya dalam bahasanya tuh, dipertanggungjawabkan atas dua orang itu, yaitu atas anak dan atas istri. Tahu tidak tahunya. Nah, itu dalam ranah private ya. Terus berkembang lagi dalam ranah masyarakat, dalam ranah negara dan sebagainya. Dan dalam ranah negara seumpamanya kita beri contoh saja bagaimana negara bisa mengakomodir semua masyarakat itu menjadi tanggung jawab negara atas makannya, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Tuh 5 tuh. Sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Itu adalah kewajiban daripada sebuah daulah atau sebuah negara, entitas negara. Jadi negara itu akan bertanggung jawab apabila ada satu orang seumpamanya satu orang yang tidak mendapatkan pendidikan, atau ada satu penduduk di seumpamanya di Jawi ya. Nanti anak agak sedikit bercerita tentang Jawi dan negeri bawah angin ya. Negeri bawah angin dan negeri timur jauh. Siapa itu negerinya gitu. Nah, di negeri Jawi itu bukan Jawa ya, maaf nih, bukan orang Jawa, jangan merasa senang dulu nih. Jadi negeri Jawa itu, di negeri Jawi itu adalah ada satu orang seumpamanya di Gunung Kawi seumpamanya, emang di Pulau Jawa itu ada yang tidak mendapatkan pendidikan, maka sebagai seorang pemimpin di pendidik yang ada di situ, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu. Atau tidak makan sebagaimana Umar sampai berkata kan pada masanya Umar, sebagai contoh fakta dan dari literatur sejarah dikatakan Umar mencari orang dan ketemu dengan ibu-ibu yang mempunyai anak pada saat itu sedang masak air dengan batu, masak air di dalamnya itu batu gitu. Terus Umar datang kepada ibu itu, "Ibu, bolehkah saya masuk? Maaf, saya tidak bisa menjamu Anda," katanya. Karena kami tidak bisa menjamu tamu. Karena dulu itu yang namanya menjamu tamu itu suatu kehormatan ya. Jadi ada tamu dijamu itu kehormatan dan mendapat pahala yang sangat besar. Nah, pada saat itu ibu itu mengatakan itu tidak apa-apa ibu, kita hanya musafir yang ingin bersinggah saja. Emang Umar pada saat itu lagi mencari gitu, kok ada aneh. Lagi masak kok nangis-nangis anaknya. Nah, itu dilihat ternyata apa yang ibu masak. Lihatlah sendiri katanya, orang asing katanya. Dilihat ternyata batu. Kenapa ibu masak seperti ini?
kata ibu itu, saya akan menuntut Amirul Mukminin Umar bin Khattab di hadapan Allah katanya. Karena dia tidak memperhatikan saya, nasib saya katanya. Umar pada saat itu, si pengawalnya kan marah itu. Kamu nggak tahu ini Umar itu. Kan kesel kan. Kata Umar ditahan, dipegang tangannya, dipencet kan tangannya. Diam kamu katanya. Kata Umar seperti itu. Kata Umar, oh ya bolehlah Bu, nanti katakan saja nanti kepada Umar apa yang sedang ibu rasakan sekarang. Kami tidak punya apa-apa, tidak makan saja tidak bisa. Anak-anak saya ini dihibur dengan hal seperti ini. Terus Umar langsung meranjat kan, oke Bu, terima kasih atas tumpangannya. Nanti saya akan kembali lagi gitu. Tidak memberitahu apa-apa tuh Umar. Langsung pergi. Kalau nggak salah ajudannya itu namanya Asim ya. Ke Baitul Mal ngambil gandum, daging dan sebagainya, permakanan berbekalan sama beberapa uang, diangkat sendiri. Terus kata Asimnya, ya Umar biarkan saya ngangkat, kamu kok seorang pembesar ibaratnya. Sekarang itu Umar itu kalau bayangan sekarang itu bukan Jokowi ya, bukan, ibaratnya itu Joe Biden itu Umar pada saat itu Joe Biden, kamu sudah menguasai sebegitu banyaknya, kok mau ngangkat sebegini kecilnya gitu, biar saya saja. Kata Umar, apakah kamu mau mengangkat dosa saya di hadapan Allah di yaumil mahsyar katanya. Terus kaget dia Asimnya tuh, waduh bahaya ini, perhitungannya bukan masalah dunia saja ini, itu hitungannya dengan Allah. Nah, terus dibiarkanlah Asim Asimnya ikut juga, karena emang ini kata kalau sekarang itu pas pampresnya Umar pada saat itu Asim ini. Jadi dia ahli perang dan ahli lah, dia itu emang pelindung Umar. Datang ke Umar rumah itu lagi, ketuk lagi, terus masak apa segala macam, dikasih makan. Terus katakan kepada ibu itu, ibu nanti besok menghadap Umar katanya. Marahlah kepada Umar katanya. Seperti itu ceritanya. Terus sampai Umar katakan kalau ada katanya unta yang terpelosok di Sungai Tigris itu. Sungai Tigris itu katanya itu di daerah Irak. Itu Allah akan menghisab saya katanya. Jadi kalau ada penduduk Nusantara Jawi itu yang tidak mendapatkan pendidikan tentang Islam secara benar, itu kewajibannya pemimpin gitu. Nah, itu ada di dalam karakteristik Islam gitu, di karakteristik Islam, karena segala perbuatan yang di dalam ideologi Islam ini selalu berhubungan dengan Sang Pencipta gitu. Nah, oke, kita broad ke luas ya, ke ideologi lain. Karena salah satu ideologi yang lain ada yang kita tidak bisa menutup mata ya dengan ideologi ini, katakan seumpamanya komunis ya. Semoga bisa diselesaikan nih ya. Saya akan menyikat saja. Ideologi komunis ini sampai mengatakan, pemimpinnya mengatakan seperti ini. Kita bisa mengkomuniskan seluruh Eropa katanya. Tapi kita tidak bisa mengkomuniskan satu orang muslim. Kenapa katanya? Karena orang muslim itu punya yang namanya Tuhan. Nah, itu orang komunis yang mengatakan. Jadi makanya komunis itu, bagaimana caranya orang Islam itu tidak tahu informasi tentang Tuhan. Apa yang dilakukan mereka? Yang dilakukan mereka itu pusatnya ilmu atau informasi itu dibunuh habis. Terjadi di Madiun. Terjadi bukan di Madiun. Sebelumnya itu di area kekaisaran Rusia. Kekaisaran Rusia, daerah Bukhari itu, daerah Uzbek, terus daerah Bosnia itu dulu itu mereka ulama-ulamanya kurang lebih 2 juta, lebih dari 2 juta atau 20 jutaan itu orang Islam itu dibunuh habis pada revolusi yang terjadi di atas dari Lenin ke Stalin. Ini kisah ideologi dunia supaya kita tahu saja ya. Jadi ada jutaan umat Islam
itu bukan umat Islam yang kacangan ya, karena ini termasuk ulama-ulama besar gitu. Jadi ulama-ulama itu sampai dikubur bukan di apa ya, dia kubur di lapangan gitu, dikubur di lapangan. Sampai ada sejarawan itu dulu di sini nih katanya tempat dikuburnya para ulama orang Islam itu. Nah terus dia melakukan ini dan umat Islam sangat gampang untuk mendeteksinya. Terus sampai katakan kita singkat-singkat saja ya, terjadi revolusi berdarah di Madiun itu akibat dikirimnya Musso supaya mengambil alih kepemimpinan yang ada di Indonesia setelah dari kemerdekaan 1945 itu ya. Ini singkat-singkat aja supaya kita bisa sampai ya. Nah, terus terjadi apa di sana? Sama di Krapyak, di daerah Madiun itu orang-orang Islam dibunuh habis. Dan selalu seperti itu, selalu yang di tubuh komunis itu yang dikedepankan adalah kekerasan dan pembunuhan. Sehingga kaum muslimin itu gampang untuk disadarkan gitu. Disadarkan kalau revolusi komunis ini kepada kaum muslimin itu gampang disadarkan, sehingga umat Islam gampang ini komunis, jangan macam-macam sama komunis gitu kan. Ya walaupun memang kita takut gitu, bukan takut karena apa ya, karena mereka melakukan fisik gitu. Segala sesuatu yang melakukan fisik itu kayak seumpamanya kan disinyalir juga ternyata dulu pun sama, termasuk di Madiun itu orang-orang pura-pura gila gitu bunuhin para ulama gitu. Termasuk pada tahun 1965 sama juga modus-modusnya sama itu, hampir mirip dengan modus-modus sekarang gitu. Dan bahaya komunis itu ya kita pahami bahwasanya ideologi itu tidak akan bisa mati. Ide kan tidak akan bisa mati, karena sesungguhnya lawan ideologi Islam itu seharusnya komunis saja, karena komunis itu yang mempunyai pemikiran gitu, karena kapitalis itu dia tidak mempunyai pemikiran. Nanti saya sampai ke sana ya, nanti kita bahas sampai kapitalis seperti apa. Nah jadi umat Islam gampang diingatkan ini komunis, kita haram mengikutinya. Kenapa? Karena kita bisa lihat sekarang yang terjadi sekarang kan, setiap bulan Oktober ya, kita mengenal namanya Gestapo sama Gestok ya, gerakan 10 September 30 ya, Gestapo gerakan 30 September atau Gestok gerakan 1 Oktober. Itu kita selalu mendengar dan melihat tayangan ini setiap saat gitu. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Sebenarnya kan sebenarnya umat Islam nggak bisa, seharusnya itu nggak jatuh ke dalam lubang biawak itu 2 kali. Kata Rasulullah kan nggak boleh umat Islam itu jatuh ke dalam lubang biawak itu 2 kali. Dan alhamdulillah umat Islam itu dengan peristiwa ini nggak jatuh ke dalam lubang 2 kali gitu. Walaupun ya kejadiannya emang disinyalir ini ada elemen-elemen lain ya. Saya nggak membahas ke sana. Tapi intinya umat Islam itu paling gampang disadarkan dengan kondisi yang keras gitu. Perbedaan yang keras di dalam masyarakat seperti kejadian ini gitu, Gestapo atau pemberontakan PKI ini, sehingga masyarakat mudah diingatkan gitu, sekali lagi mudah diingatkan, dan kita tidak khawatir dengan PKI walaupun bahayanya bahaya laten gitu. Nah yang kami mau kedepankan itu, kenapa kok kita tidak lebih mengkhawatirkan lagi dengan ideologi yang ketiga gitu, atau ideologi kapitalis ini yang sebenarnya lebih berbahaya daripada ideologi komunis gitu. Kita tidak mengatakan tidak berbahaya ya komunis, kita tidak mengatakan tidak berbahaya ide komunis ini, tapi kita mengatakan ide komunis berbahaya. Tapi ide komunis itu tidak lebih berbahaya daripada ide kapitalis. Karena apa? Karena dia berjalan secara halus.
Jadi umat Islam itu tidak bisa merasakan adanya penjajahan yang berketerusan dari Belanda ke Jepang, ke Soeharto, ke Jokowi. Sekarang tidak dirasakan gitu penjajahan ini berada gitu. Kan kita nggak merasa kalau sekarang ini dijajah dengan ideologi. Kan kita dijajah, sekarang ini dijajah secara pemikiran ideologi. Secara pemikiran ideologi umat Islam itu kan dijajah oleh sekulerisme. Pemikiran sekulerisme. Pemikiran sekulerisme itu pemisahan daripada agama dengan kehidupan. Nah, makanya alhamdulillah sebelum itu saya melanjutkan dulu. Nanti kan dia diakhirin dengan ayat wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin gitu. Jadi ideologi ini kenapa berbahaya? Karena tidak menggunakan kekerasan, apalagi yang dibawakan oleh Inggris. Inggris itu berjalan menguasai Australia, menguasai Malaysia, menguasai negara-negara persemakmuran itu seolah-olah negeri yang dijajahnya itu tidak terasa dijajah gitu oleh Inggris. Ini hebatnya ideologi kapitalis ini. Sehingga negara yang dijajah itu seolah-olah ya bukan dijajah jadinya. Nah, ini yang sadar. Padahal dengan korporasi, dengan kapitalisme ini, umat Islam itu sangat dirugikan sekali. Setiap konstelasi ya perjadian di dunia ini, baik yang berupa G30 SPKI yang terjadi ya, terus baik yang sekarang ini keadaan pemilu dan dan sekarang ini rejim-rejim yang berkuasa sekarang ini yang dirugikan adalah umat Islam. Sadar tidak sadar, yang dirugikan umat Islam. Kalau kita tidak sadar, seumpamanya ya kita kembali dulu kepada umat Islam kita itu kata Rasulullah kan innamal mu'minuna ikhwah gitu. Kita itu bersaudara gitu. Haram kita mengatakan seumpamanya antum dari Padang, antum dari Borneo, antum dari Irak, haram kita itu mengatakan begitu kan. Haram kita itu kan ada hadis yang mengatakan kita tuh seperti satu tubuh gitu. Satu tubuh yang apabila bagian tubuh yang sakit maka kita akan merasa sakit gitu. Jadi dari situ dulu kita akan berjalan gitu. Nah, bahayanya di sini, bahayanya itu umat Islam dengan ideologi ini diadu domba gitu. Saya ambil satu contoh saja. Di quote pada saat dulu itu yang katakan saya tadi Jawi itu. Jawi itu adalah istilah daripada Utsmani untuk menempatkan atau menyebut nama Nusantara tuh, Jawi itu. Jadi Jawi itu bukan Jawa itu, atau negeri bawah angin atau negeri timur jauh. Jadi ada 3 tuh sebutan Nusantara itu. Negeri bawah angin, Jawi, dan timur jauh. Jadi itu Nusantara. Itu termaktub di dalamnya itu Indonesia, ya yang sekarang ya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam pasti itu, Filipina, terus Vietnam, terus sedikit Thailand, itu Nusantara tuh. Kalau sekarang itu kita ASEAN ya, ASEAN itu kita tuh ASEAN. Itu dulu satu negeri tuh, satu negeri. Nah, apa yang kami katakan tadi berbahaya dengan ideologi kapitalis ini. Nah, jadi pada saat Bung Karno ini satu kisah ya, satu penggalan contoh di satu peristiwa. Bung Karno pada saat tahun 1960 sebelum 65 ya. Pada saat itu nama besar Bung Karno itu sampai mempengaruhi eksistensi dunia ya. Jadi ternyata Ana bisa katakan seperti ini ya. Ternyata orang-orang kita itu, orang-orang Jawi itu
dulu tuh sangat berpengaruh loh dari baik yang sekarang ini maupun ulama-ulama sebelumnya. Kayak seumpamanya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Itu jadi guru besar di Madinah itu. Jadi gurunya para guru-guru orang Arab tuh, guru-gurunya tuh termasuk Syekh Al-Bantani itu, Al-Nawawi Al-Bantani gitu. Jadi besar, termasuk Soekarno ya. Soekarno kita buka, ternyata Soekarno itu yang menginspirasi nasionalis, komunis dan agama itu yang mempengaruhi idenya yang terinspirasi oleh idenya Soekarno itu seperti Saddam Hussein, terus Jordan, terus Gaddafi, Fidel Castro itu terpengaruh oleh ide-idenya Bung Karno itu. Jadi pokoknya kita itu orang besar lah. Jadi jangan merasa rendah ya. Kita itu orang besar, dulu pun berpengaruh di dunia. Bahkan sampai Soekarno itu mau mendirikan keempat ideologinya ya. Atau kalau ada fasisme itu kelima berarti ya. Karena fasisme tidak dianggap oleh mustahid yang sekarang ini tidak termasuk ideologi, karena dia itu mendempleng kepada kapitalis. Jadi mau mengadakan ideologi yang keempat, yaitu nasionalis komunis agama tuh. Jadi semuanya digabungkan jadi satu, melawan ideologi besar pada saat itu yang eksis kan, blok barat sama blok timur. Blok baratnya oleh Amerika, blok timurnya oleh Rusia. Nah, makanya itu kalau berhasil saja, kalaulah sampai saya katakan seperti ini, kalau anak bisa katakan, kalaulah umurnya si Bung Karno pada saat itu masih muda, bisa terwujud itu ideologi yang keempat itu. Tapi sayangnya kan pada saat itu usia Bung Karno sudah tua gitu. Usia Bung Karno sudah tua sehingga beliau tidak ya kesehatannya berkurang. Sehingga ya sampai kan terjadi pemberontakan PKI itu karena apa? Karena pada saat itu Presiden Soekarno, Bung Karno sakit gitu. Sehingga orang-orang PKI ini berpikiran bagaimana caranya ini jangan sampai kepemimpinan yang sudah eksis ini jatuh kepada orang-orang Islam itu. Atau kepada bukan kepada orang Islam ya, maaf ya, kepada orang-orang kapitalis. Nah, ini perlu dulu. Siapa kapitalis itu? Ahmad Yani. Udah jangan di keep dulu ya, itu jangan itu dulu. Jadi jangan sampai terjatuh kepada kepemimpinan ini, karena lawannya komunis pada saat itu bukan Islam pada saat itu ya, tapi kapitalis ini gitu, kapitalis itu, dan Islam juga, tapi tidak dihitungkan oleh Islam karena Islam pada saat itu tidak mendompleng partai politik gitu, cuma berada di partai politik saja ya. Nah jadi jangan sampai, makanya terjadilah yang terjadi seperti G30 PKI itu. Udah kita ngebahas kesananya karena panjang ceritanya. Jadi itu kalau seumpamanya saja Bung Karno pada saat itu masih muda gitu, sampai terjadi tuh yang ideologi yang keempat atau ketiga itu, atau keempat atau kelima itu, yaitu ideologi nasionalis, komunisme dan agama itu. Artinya gini loh, kita ini negeri Jawi itu atau negeri Nusantara itu negeri yang besar. Nah kembali ke tadi tuh, tadi pada saat Soekarno mengatakan dulu kan satu tuh Indonesia, Malaysia tuh satu negara, itu satu negeri tuh, negeri Jawi atau negeri Nusantara atau orang-orang sekarang Nusantara. Nah pada saat itu yang bahayanya si kapitalis itu divide et impera. Nah makanya pada saat itu si Inggris itu membuat negara boneka, menguasai Malaysia dan membentuk negeri Malaysia. Makanya Soekarno mengatakan bahwasanya kita ganyang negara boneka Inggris. Itu Malaysia tuh. Jadi aslinya dulunya itu Malaysia itu satu dengan kita. Jangan mau diadu domba itu. Emang mereka selalu mengadu domba tuh. Sekulerisme itu mengadu domba, atau kapitalisme mengadu domba. Menangnya di situ dia mengadu domba gitu. Nah, alhamdulillah kita dengan nanti kita bisa lihat ini ya, lihat JKDN,
jejak khilafah di Nusantara itu, semoga kita bisa menayangkannya secara bersama, kita ngadakan nonton bersama. Insya Allah saya semoga kita bisa terwujud ya. Saya lagi menginikan ke Mahali untuk bisa dibuat menonton bareng supaya kita tahu gitu, orang-orang Jawi itu tahu gitu. Orang-orang Jawi itu termasuk di dalamnya Aceh gitu, Malaysia, Filipina tuh baru sekarang aja kan jadi negara Filipina Kristen. Itu sebelumnya kan bukan Kristen, orang Islam. Itu Islam banget itu Filipina tuh. Terus orang Maluku, orang Irian Jaya, orang Ternate, Tridore, terus tentu orang Jawanya sendiri gitu. Jawa dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Yogyakartanya, Madura gitu. Semuanya tahu tentang sejarahnya, sehingga mereka itu sadar atas kita ini selama ini diadu domba gitu. Oke, kembali ya. Ternyata ada seorang mustahid yang tadi yang saya mau katakan di surat Al-Imran ayat 54 kalau nggak salah ya, wa makaru wa makarullahu wa khairul makirin, itu dibuka itu konstelasi itu. Kita paham gitu tentang ideologi itu. Ternyata mereka orang-orang kafir itu mau membuat umat Islam itu berpecah belah supaya mereka mudah gitu. Karena ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh Rasulullah. Kita sudah diperingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Dikatakan di hadisnya Rasulullah yang panjang itu, yang kemarin saya pernah bacakan kalau nggak salah itu, yang kita dijadikan seperti hidangan itu, yang dikerumuni oleh orang-orang yang kelaparan, terus mereka menyantap sebagaimana orang kelaparan terhadap makanan. Terus sahabat bertanya apakah pada saat itu umat Islam sedikit. Terus dikatakan oleh Rasulullah, bal antum khasiron gitu, sungguhnya kalian banyak gitu, tapi kalian itu terkena penyakit wahan. Terus waqala wahan ya Rasulullah. Terus sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubu dunia wa qaryatul maut, cinta dunia dan takut mati gitu. Itu udah diberitahu oleh Rasulullah. Kita dalam kondisi sekarang ini ya cinta dunia, takut mati gitu. Jadi mudah diadu domba, terus keadaannya seperti ini. Jadi seperti ini kondisinya. Dan alhamdulillah kita ada seorang mustahid yang muncul pada abad 20, yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yang membongkar tuh konstelasi tadi, perbedaan ideologi tadi itu, sehingga umat Islam itu dikembalikan lagi loh ke dalam ini loh Islam, ini loh kapitalis, ini loh komunis, ini bahayanya kapitalis, ini bahayanya komunis. Sampai Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu sudah memprediksikan tahun 1953 itu bahwasanya ideologi komunis itu akan hancur gitu. Padahal pada masa itu 1953 itu ideologinya lagi jaya-jayanya. Sampai mengatakan gini nih. Pada tahun 1965 sebelumnya ya. Jadi pada saat Soekarno mau menjalankan Trikora, mungkin yang tahu sejarah tentang Trikora itu, yang ingin membebaskan Irian Barat, itu Belanda itu pada saat sudah digempur oleh pasukan, kalau kita lihat storynya itu sangat heroik sekali ya, kayak KRI Manggala, terus KRI yang Indonesia punya alutsista sangat luar biasa pada saat itu, sangat luar biasa gitu, sampai Belanda ini ketakutan gitu. Terus Amerika mengatakan, karena dia tidak mendapatkan dukungan dari Amerika, sedangkan Indonesia pada saat itu Soekarno mendapatkan dukungan dari Rusia. Nah, terus si Amerika mengatakan, sudah kamu pergi saja dari situ, jangan sampai membangunkan Rusia katanya, jangan sampai membuat tersinggung Rusia.
Sehingga dia itu sudah tidak dapat dukungan lagi tuh Belanda di di Irian Barat itu. Kalau dulu Irian Barat ya, sekarang Irian Jaya. Sudah tidak ada dukungan lagi, makanya kalah dia. Dia hengkang dari Irian Barat, dikuasailah oleh pasukan Indonesia atau Soekarno pada saat itu. Jadi terbebas gitu Irian Barat itu. Itu sampai seperti itu tuh kondisinya Indonesia tuh udah bagus gitu, udah kuat lah negara. Dikatakan pada saat itu Indonesia tuh negara terbesar keempat di dunia tuh, negara terbesar keempat di dunia. Sampai Soekarno tuh mengatakan, masa kita membebek kepada kepemimpinan dua orang ini gitu. Makanya dia mau mendirikan sendiri tuh. Nah ya masalahnya nanti kita bahas ke berikutnya. Nah kita nggak sampai ke sana. Yang intinya kita dari Setaqiyuddin An-Nabhani itu yang Allah katakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin, itu dibuka tuh konstelasi itu bahwasanya terjadi penipuan, terjadi ketidak sesuai dengan fitrah manusia kedua ideologi ini, dan dikatakan bahwasanya nanti ideologi kapitalisme ini akan hancur. Dan yang berdiri adalah ideologi Islam. Karena apa? Ideologi Islam itu adalah ideologi yang tidak sosialis dan tidak sekuler gitu. Jadi beda dengan sosialis. Sosialis kan mengedepankan kesamaan gitu. Mengedepankan kesamaan. Satu contoh aja. Contohnya ide sosialis itu Ekonomi. Ide sosialis seperti ini. Jadi kalau dalam film itu ideologi sosialis yang sebenarnya nih ya, jadi seperti film Crouch, apa tuh? Ada film zaman purba yang Crouch apa sih? Apa tuh? Yang orang zaman purba terus orangnya sama gitu, terus bawa pukulan itu. Oh, Flintstone. Bukan. Satu lagi. Iya itu, jadi R itu, yang judulnya R itu kayaknya itu tuh. iya tuh, jadi dia itu maunya itu orang tuh sama gitu. Kalaupun sumpamanya di sekolah nih ada kepala sekolah, ada guru, ada murid. Kepala sekolah itu nggak boleh ngatur-ngatur guru gitu, kan nggak normal. Nah itu maunya sih sosialis seperti itu. Kalaupun ada negara itu nggak boleh ngatur-ngatur rakyat gitu. Itu balik lagi ke dalam sosialisme, komunisme, sosialisme yang asli seperti itu. Jadi negara itu nggak ada orang yang di atas, nggak ada orang yang di bawah, semuanya rata gitu. Itu jadi kembali kepada sosialisme purba yang tidak ada yang mengatur, semuanya sama rata, semuanya sama gitu. Nggak boleh ada orang yang mengatur-ngatur gitu. Makanya dalam ide sosialisme itu fatalistik ya, nggak normal gitu. Supaya saya yang sekolah jadi profesor kok disamakan dengan gajinya tukang sapu, kan lucu. Nah itu yang nggak masuk akalnya di situ. Nah jadi Setaki mau membongkar itu konstelasi itu, dan kita sekarang tahu ternyata dua ideologi ini tidak masuk akal, dan termasuk ideologi kapitalisme ini yang sekarang ini jadi berbahaya bagi umat Islam. Karena apa? Karena semua negara yang berada di bumi sekarang ini menganut, sebagian besar itu hampir 90% lebih itu menganut ideologi sekulerisme yang berbahaya daripada ideologi komunisme. Karena Allah katakan seperti ini kan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd gitu. Apakah kalian akan mengambil Al-Qur'an itu sebagian-sebagian gitu. Itu fama jazaohum fid dunya khizyun walahum fil akhiratu adzabun azim. Sudahlah kalian di dalam dunia itu mendapatkan kesempitan, kesusahan, kesengsaraan. Nanti di akhirat kalian akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih dahsyat daripada ideologi komunis tadi, tidak mengatakan Tuhan ada gitu. Kalau dia ada mengatakan Tuhan ada di dunia, dia bisa menjadi dunia sidhum muslimin kan, tapi jannatun
wa jannatun kafirun. Jadi jannah di dunia ini bagi orang yang komunis itu, surganya di dunia. Surganya di dunia. Tapi bagi orang Islam, dunia itu seperti penjara gitu. Tapi bagi orang sekuler itu, di dunia udah mendapatkan kesusahan, kesempitan, kesengsaraan sebagainya gitu. Di akhirat nanti mendapat azab yang pedih. Nauzubillah. Nah, ini berbahaya sekali kan, tapi tidak disadari oleh umat Islam. Nah, ini bahayanya di situ. Seolah-olah kita berdemokrasi itu hebat gitu. Seolah-olah kita berdemokrasi itu up to date gitu, modern. Ternyata enggak itu. Sangat berbahaya sekali. Mendingan komunis sekalian daripada kita sekuler. Karena sekuler itu sudah di dunia mendapatkan kesempitan, kesusahan. Bahkan Allah katakan kepada orang-orang seperti ini tuh balhum adol ya. Jadi sampai Allah katakan bahwasanya seperti binatang ternak, lebih rendah daripada binatang ternak. Karena apa? Sudahlah mendapat kebenaran, sudah diketahui kebenaran, kok masih terus-terusan gitu. Makanya kalau binatang ternak kan, kalau binatang ternak itu kan gini, kalau dia tidak dikasih makan mati tuh. Tapi kan dia untuk bertahan hidup harus makan gitu. Nah, jadi orang-orang lebih rendah daripada binatang ternak itu ya bayangkan seperti apa gitu. Seperti nauzubillah gitu. Makanya ideologi sekuler itu sangat berbahaya bagi umat Islam. Karena bukan dari segi pemikiran saja yang sangat berbahaya, tetapi dari segi fakta dan realita terhadap agama itu sangat membahayakan bagi umat Islam itu. Kalau orang memahami ideologi sekulerisme ini sangat berbahaya, karena di dunia dia mendapatkan kesempitan dan di akhirat mendapatkan azab yang ketir. Tapi kita mendapatkan solusi gitu. Solusinya adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Kita punya Islam, kita punya ideologi yang sempurna yaitu Islam. Nah, maka dari itu ya kejarlah, pelajarilah ideologi Islam itu gitu. Jangan sampai kita ini tidak mengetahui ideologi Islam itu. Jangan sampai kita tidak care ya, peduli dengan hari esok gitu. Padahal ideologi Islam itu ideologi yang mengimplementasikan dunia dan akhirat gitu. Kalau dia mempunyai pemahaman ideologi Islam, berarti artinya dia itu mau masuk surga gitu. Karena kan konektivitasnya bukan saja dunia saja. Karena dunia itu kan sebagai tempat untuk menimba amal gitu. Karena kan kehidupan yang tetap itu kan di akhirat gitu. Karena kan kita juga tahu bahwasanya perbedaan dunia, hidup di dunia dan akhirat tuh berapa beda gitu. Kita mau pergi nanti kita ini kan mau ke camping saja ini, padahal perjalanannya sangat dekat. Cuma katakan kita mau 2 hari 3 malam, tapi kita persiapannya dari sekarang, dari tahun sebelumnya gitu. Padahal untuk 2 hari 3 malam, 2 malam 3 hari, 2 malam 3 hari kalaupun itu insya Allah. Jadi kita persiapannya dari sekarang. Kita mau menghadap akhirat itu bukan 2 hari 3 malam, tapi selama-lamanya. Seharusnya persiapannya itu dari sekarang. Jangan berbuat maksiat lagi dari sekarang gitu. Memperbaiki diri dari sekarang, belajar Islam dari sekarang. Jangan sampai lepas sedikit pun. Jangan sampai semangatnya berkurang sedikit pun gitu. Jadi jangan sampai wah kita semangat, jangan salah nanti ini untuk mempersiapkan akhirat ini. Seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap istiqomah untuk mengetahui Islam itu. Nanti insya Allah dilanjutkan dengan tanya jawab, karena saya tidak mau membahas kesemuanya, takutnya terlalu panjang dan lebar. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Kebenarannya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.